sekarang ayat yang kita pelajari hari ini ya, ayat 10. Baik, perhatikan, kami bacakan Bapak Ibu ya, tidak ada yang ikut dulu. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Ya, cara membacanya lihat di layar. Ya, inna dikasih lama nun, n karena ada w kecil di atasnya tasydid. Innal ladzina, ladzi bukan lasina, ladzina ya'kuluna, ya hamzah bukan ya'kuluna, ya'kuluna amwalal, wawunya panjang 2 harokat, ada alif. Amwalal yatama 2 harokat, ada alif kecil di atas semua ya. Amwalal yatama zulman, zulman innama, berhenti habis nafas, tapi ingat nunnya tetap harus lama sebagaimana yang di atas, ada w kecil, ada tasydid, jadi n. Innama bukan innama ya, tapi innama. Sampai di sini dulu. Ayo perhatikan, saya baca 3 kali, tidak ada yang ikut. 1. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama. 2, dengarkan, tidak ada yang ikut. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama. 3, dengarkan, tidak ada yang ikut. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama. Nah, sekarang ikut semua, tidak ada yang diam ya, supaya satu huruf kita dapat 10 pahala. 1, 2, 3. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama. 2, ikut semua. 1, 2, 3. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama. 3, ikut semua. 1, 2, 3. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama. Nah, ya baik, sama-sama kita murojaah dari awal. Siap, 1, 2, 3. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama. Ya, sekarang kita lanjutkan, perhatikan, saya bacakan ya. Innama ya'kuluna, ya, nun tasydid, innama ya'kuluna. Ingat, sama dengan di sini, ya'kuluna fi butunihim. Ingat, to bukan tati itu, tapi tu. Ya, memang sedikit ada persamaan, tapi sesungguhnya beda ya. Tu dan tu, ta dan to. Fi butunihim naro, bukan nara, ra tapi ro. Fi butunihim naro. Kemudian wasayas, ingat, sa dan so beda, bukan sama ya, wasayas, tapi wasayas, launa sa'i.
sa'ira. Ya, ingat ain harus jelas, bukan a i u sa i, tapi sa'ira. Wa sayaslawna sa'ira. Ya, baik, sekarang saya perhatikan ya, saya bacakan mulai dari sini sampai di sini. Tolong ditutup semua mulutnya, tidak ada yang bersuara ya. Insyaallah satu huruf dapat 10 pahala. 1. Innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. 2. Dengarkan, tidak ada yang ikut. Innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. 3. Dengarkan. Innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian perhatikan dan ikut semua, tidak ada yang diam. Insyaallah satu huruf dapat 10 pahala. Ayo 1000 lebih yang sudah bergabung, tidak ada yang diam. 1, 2, 3. Innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. 2, ikut semua. 1, 2, 3. Innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. 3. Ya, perhatikan, ikut semua. 1, 2, 3. Innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Ya, baik, sekarang kita merojaah, ulang sama-sama, ikut semua. 1, 2, 3. Innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. 2. Afwan, kita mulai dari awal, dari sini sampai akhir ayat 10. Siap semua? 1, 2, 3. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Nah, sekarang kita lihat dulu tadabbur ayat ini. Pertama, innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang ya'kuluna, memakan, amwal, harta, al-yatama, anak yatim, zulman, secara zalim. Nah, di sini ada kata zulman. Jadi ada yang bisa dimakan, ada yang tidak bisa. Itu pun yang bisa dimakan adalah orang-orang yang tidak mampu atau orang kurang mampu, tidak mampu, ya, bukan orang yang kaya, orang yang berkecukupan dititipkan harta anak yatim, tapi orang yang kurang mampu dan sudah tidak bisa lagi bekerja, ya, dan sudah tidak memiliki penghasilan tetap, bahkan miskin, maka dia boleh memakan harta anak yatim yang dititipkan kepadanya, tapi dengan cara yang patut, yang cukup, yang tidak berlebih-lebihan, yang sesuai kebutuhannya. Ya, tidak dipakai pergi shopping, pergi beli ini, beli itu, tidak. Ya, makanya di sini yang dilarang zulman, secara zalim, tidak boleh melebihi batas daripada yang dicukupkan, ya, sesuai dengan aturan syariat. Kalau kita diberikan amanah untuk dititip, ya, tempat penitipan harta anak yatim yang masih kecil karena kedua orang tuanya sudah meninggal, maka nanti saat sudah dewasa anak yatim tersebut dan diuji kemampuannya dan dia sudah dewasa, maka sudah bisa diberikan hartanya, diserahkan, dengan catatan ada 2 orang saksi yang menyaksikannya penyerahan harta tersebut. Tapi kalau belum waktunya, nah, maka sekali lagi tidak boleh kita memakan harta anak yatim itu. Kalau kita mampu, kalau kita
tidak mampu, miskin, tidak berkecukupan, maka boleh memakannya sewajarnya, tapi tidak boleh zulman. Siapa yang zalim dalam arti melampaui batas, innama, kata Allah Subhanahu wa taala, innama ya'kulun, sebenarnya atau sesungguhnya mereka itu menelan makan atau menelan makanan fi butunihim, di dalam perutnya, wa na'udzubillah, naro, api. Jadi sebenarnya api yang dia makan itu, seandainya bisa dilihat itu, api yang dia telan di dalam perutnya. Orang yang makan harta anak yatim secara zulman, apalagi mencuri. Ya, mencuri itu tidak boleh, bukan harta kita, riba saja dilarang, suka sama suka, rela sama rela, apalagi mencuri. Ini tidak boleh. Seperti makan api, orang yang mencuri itu harta kemudian dia makan, seperti api yang dia makan itu masuk ke dalam fi butunihim naro, dalam perutnya api. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka kelak akan masuk ke dalam sa'ira, ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Nah, ini gara-gara makan saja. Ya, walaupun sebagian ulama mengatakan bukan cuma makan, tapi membeli hal-hal yang lain yang bukan kebutuhan yang mendesak, ya, memakai harta anak yatim, ya, membeli motor, membeli ini dan itu, ya, semuanya yang tidak bukan kebutuhan pokok, maka ini ancamannya hanya gara-gara harta anak yatim, maka ini dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, ya, berbahayanya. Nah, ini kita dapat mengambil hikmah Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau kita sebaliknya diberikan titipan harta anak yatim, kita diamanahkan dan belum saatnya diserahkan, kemudian kita amanah dalam melaksanakan, ya, amanah tersebut, titipan tersebut, maka tentunya juga balasannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya hati-hati. Ya, seperti tadi perkara, ya, mencuri itu satu dosa besar. Salah satu dosa besar adalah mencuri, mengambil punya orang atau menipu punya orang, ya, menipu orang lain sehingga kemudian dia memiliki punya orang tersebut atau harta orang tersebut secara zalim. Riba saja Bapak Ibu sekalian itu diancam neraka. Bagaimana satu dan yang lainnya itu saling ridho, ya, satunya meminjamkan, satunya setuju, ada kelebihannya, rela, walaupun rela tetap diancam neraka, apalagi mengambil barang milik orang lain. Nah, inilah pentingnya tadabbur. Coba lihat, ini tadabbur seperti anak-anak kita, anak-anak pesantren kita, baik di Umar Khattab Marus ataupun Khadijah Aisyah, dikasih tadabbur seperti ini. Sejak dini mereka dipahamkan bahwa tidak boleh kita mengambil barangnya orang lain, mengambil barangnya teman. Selain Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar, juga Allah mengancam dengan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala, yang panas sekali 70 kali lipat api neraka dibanding api dunia. Seperti itulah aktivitas di pondok pesantren Bapak Ibu. Dan selama ini Bapak Ibu berikan, ya, kontribusi, anak-anak kita bisa makan pagi, siang, malam, mereka bisa tidur dengan baik, menghafal Al-Quran, karena semua kontribusi kita, insya Allah. Harta justru sebaliknya, kalau kita berikan harta kita dalam keadaan baik, ya, kita tidak mencuri, tapi justru kita menyalurkan ke dalam yang baik, dimanfaatkan anak-anak kita, sambil mereka selain menghafal Al-Quran, dipahamkan. Ini tadabbur, ya. Saya setiap malam atau setiap Kamis subuh, ya, saya membawa tadabbur di pesantren Umar Khattab Maros, dan setiap hari malam Rabu, ya, kadang juga subuh di pesantren Khadijah Aisyah juga saya membawakan taklim tadabbur Al-Quran, ya, untuk memahamkan anak-anak kita bahwa memang betul-betul Al-Quran itu harus ditadaburi, karena dengan mentadabur kita baru paham. Kalau tidak tadabbur, hanya nasihat biasa saja tanpa diikuti dengan dalil, ya, maka, ya, masih kadang di antara anak-anak kita, sedangkan saja kita sebutkan dalil-dalilnya, masih ada anak-anak kita yang lari ke kiri, yang masih perlu pengarahan dan kesabaran tentunya. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah manfaatnya tadabbur. Kita bisa mengerti, oh, ternyata orang yang mengambil harta anak yatim secara zalim saja, dia dititipkan kepadanya, kemudian dia gunakan secara zalim, maka seperti dia makan api di dalam perutnya, kasih masuk makanan, dan nanti di akhirat selain di dunia, ya, tersiksa batinnya, dia juga akan masuk dalam neraka yang menyala-nyala. Masya Allah, inilah pentingnya tadabbur Bapak Ibu sekalian.